kan keseharian kan ada gitu. Sekarang ternyata di kerja di warna Iya. itu kalau secara kualitas itu Oh macam-macam dan masing-masing daerah punya perbedaan masing-masing ini Pak, karena kualitas besi itu kan beda-beda gitu. Jadi kalau misalnya kita itu kan mengikuti kronologi dari gunung berapi. Jadi misalnya kalau kita hari ini ya, kita lihat teman-teman kita di Lombok itu mesti dia menggunakan material dari Gunung Rinjani. Terus kalau di Bali itu Gunung Agung. Kalau misalnya di Jawa Timur itu misalnya Semeru. Terus kita di Solo Jogja kita pakai material lawu atau material berapi. Betul, karena besi itu kan dihasilkan dari proses kronologi gunung berapi, baik lewat lava maupun lahar. Maka kita ngambil segini namanya ini pelikan terus kita ayak. Nah, jadilah besi padat. Nah, besi ini simbol dari ibu bumi. Terus yang dibilang buku angkoso itu meteornya. Yang jatuh ke bumi adalah meteoroid. Nah, hari ini kalau kita nggak punya meteor, kita pakai nikel. Nah, hari ini nikel kita terbaik ada di Luwu sana, di Sulawesi Selatan, sebagian barat di Sulawesi Barat. Itu kan dibutuhkan 5 negara untuk bikin baterai ya. Makanya dulu kita orang Jawa di era Sultan Agung itu kita belajar membuat pamor justru di Kerajaan Gorontalo. Dan Nyun Sewu, nikel kita itu di zaman dulu itu sudah nomor 1 di dunia, pengganti emas permata. Makanya pedang-pedang Arab itu semua pamornya pamor Nuh. Itu sudah dibuktikan dengan teknologi di lab ya. Iya. Dari sini. Iya, makanya dibawa oleh orang Gorontalo karena mereka dulu kan masyarakat maritim. Jadi salah satu ini dagang terkenal. Nah makanya perbedaan keris hari ini kita lihat dari era kedatuan, kerajaan terus hari ini era kesultanan, perbedaan cuma 3. Pertama karena ekspansi, apakah itu lewat perlawanan atau lewat perang atau penaklukan. Yang kedua tuh migrasi, kita berpindah. Misalnya orang Jawa di Suriname, orang Jawa di Kaledonia, ada di Asia Tenggara, ada di Eropa, ada di Madagaskar, itu kan migrasi. Nah yang ketiga tuh dagang, dan ini memang dipakai untuk jual beli. dagangan juga ya. Gitu. Makanya kan kita tuh kok jadi beragam sekali ya. Saya tahun 2000 dulu neliti dari Jogja sampai ke Kulon Progo, nyebrang Purworejo, Kutoarjo, Kebumen sampai Cilacap Purwokerto. Itu keris karungan Pak. Keris apa? Keris itu karungan jumlahnya. Hanya untuk barang perdagangan ya. Iya tadi barang dagangan. Dan itu harga 250 300 itu udah terlalu mahal Pak di tahun 2000. Bayangin, belum lama kan? Tapi itu keris-keris sungguhan. Sekali sembuhan dan itu semua rata-rata Sultan Agungan itu. Sepanjang jalur itu. Karena dulu Sultan Agung itu kan nggak bisa nyerang itu cuma 2. Dia nggak bisa nyerang Banten sama Batavia. Makanya dia perlu ekspansi dengan cara membangun embung untuk air, terus menanam cocok padi. Itu kan beliau itu. Jadi orangnya jalan, berhenti istirahat, yang satu jalan, yang satu masuk. Terus gitu kan. Karena cara mobilisasinya kan begitu. Nah otomatis dalam perjalanan ini ada yang sakit, ada yang luka, ada yang mati. Akhirnya barang ditinggal. Terus akhirnya itu banyak. Nah di tahun 2000 itu kalau mau menjadi kolektor waktu itu punya duit banyak, wah itu kita bisa milih dan masih murah. Iya. Dan sekarang. Iya. Keris ini kan baru pecah di 2010 Pak. Iya. Baru pecah dukur artinya mau internasional. Iya. Gitu. Sekarang nyari 500 aja udah susah sekali, 1 juta aja udah susah. Untuk barang yang utuh ya. Gitu. Cuma kita boleh tahu. Iya, rata-rata segitu. Makanya kan pemahaman kita kan kita kuatkan dulu. Jadi menurut saya bilang jangan melihat keris dari beban kultural. Karena beban kultural ini banyak. Aku orang Jawa, aku dulu nggak boleh pegang keris sama bapak. Kan pasti gitu tuh. Oh, kok takut-takut, mau ucap cilik, ya. Saya itu ingat betul saya zaman dulu. Iya. Ya serapopo aja. Terus yang kedua, ini kok ada keris yang katanya keris keraton, punya orang dalam, terus itu keris kampung ya, elek ya. Gak usah mikir itu, yang penting itu seneng dulu, kita tahu dulu, kita pelajari dulu. Sampai nanti kita sudah mulai tahu, misalnya dalam perjalanannya insya Allah ya, kita diberi rezeki, kita sudah mulai tahu nilainya, baru kita berani beli yang bagus, kan begitu tuh Pak. Kalau memang seneng secara artistik, karena hari ini kan yang paling penting itu artistiknya dulu. Apakah hanya mau ininya yang bagus, luarnya jelek kan juga nggak apa-apa, terus sebaliknya kan nggak apa-apa. Tapi kalau sudah betul-betul tahu dan sudah belum memahami tentang apa itu arti keindahan, apa itu barang yang bagus, berarti juga harus punya duit yang bagus, ya kita siapkan kan. Karena ini identitas kan hari ini. Duit bagus, pernah yang gue, itu adipati yang dengan duit, itu camat ya, itu DPR yang kayak gitu kan.
salut, nah kan gitu. Tapi harus tahu dulu biar jangan biar jangan diblondro. Nah teman-teman tuh kan begitu toh, pengen jual kecap semua cocokin conong ya di sewu. Ape, karena dia tahu ini yang mau beli punya duit tapi nggak kasih keris. Tiba-tiba itu kuning dia pusing. Nah sudah susah ya. Nah iya. Nah kita juga mau beredukasi bingung. Waduh, ini orang baru. Nanti kalau kita bilang sebenarnya kira-kira dia gimana? Tapi kalau misalnya dia memang mau kita buka. Akhirnya itu wes itu luai lah. Aku tak boleh sing ape. Oh nanti dulu belajar dulu kan begitu. Makanya kita mengarahkan. Makanya tempat kami itu kan dipercaya orang hari ini ya, karena tempatnya ada. Kan kami memang tempat ini ya, permanen ya, biasanya begitu. Orang-orangnya ada. Terus kita juga memproduksi kan. Jadi kalau